Jadi perjalanan spiritual dari mulai Islam sampai kepada muttaqin itu melalui fase. Ada dimulai dengan Islam dulu, mukmin, kemudian dari mukmin menjadi muhsin, dari muhsin menjadi mukhlis, kemudian yang terakhir adalah muttaqin. Jadi hadirin yang mulia, jadi modal dasar untuk menjadi Islam sederhana, hanya syahadat saja. Kalau orang sudah syahadat, insya Allah sudah dianggap sebagai orang Islam. Kemudian yang kedua, orang beriman. Orang beriman ini nanti dikatakan dia beriman secara sempurna kalau dia berada kepada hakul yakin. Kita sudah jelaskan bahwa tingkatan iman itu ada namanya ilmu yakin, ada ainul yakin, dan ada hakul yakin. Hakul yakin ini adalah suatu keyakinan tidak ada sedikit pun keraguan. Kapan kita ragu, itu belum iman namanya. Jadi iman itu sebenarnya keyakinan yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Nanti setelah itu akan naik kepada tingkatan yang ketiga, yaitu tingkatan muhsin, yaitu suatu hamba yang merasa dirinya dimanapun berada dilihat oleh Allah. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi suatu keadaan di mana seseorang dimanapun dia berada, apakah dia sendiri dalam keramaian, dia senantiasa yakin bahwa segala apa yang saya kerjakan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah sampai ke derajat ini, itu sudah mulai merasa kenikmatan dalam beragama. Hadirin yang mulia, kemudian tingkatan yang di atasnya sebelum sampai ke tingkatan muttaqin itu namanya mukhlisun. Mukhlis, orang yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas ini dia sebenarnya hanya berbuat semata-mata karena Allah, bukan lagi dia berbuat karena surga. Dia beribadah, dia melaksanakan perintah Allah bukan lagi karena dia mau masuk surga, tidak. Bukan lagi karena dia takut kepada neraka, tidak. Jadi orang yang ikhlas itu adalah orang yang berbuat mentaati Allah semata-mata memang karena Allah. Nggak ada yang lain, bukan karena dia mau masuk surga, bukan karena dia takut neraka, tapi demi cintanya kepada Allah, demi sampai kepada perasaan spiritual. Tidak ada lagi yang dalam hatinya kecuali Allah. Inilah tingkatan ikhlas. Apa yang dilakukan tangan kanannya nggak perlu tangan kiri tahu. Apa yang dia nampakkan tidak perlu orang lain memuji. Dia berbuat hanya semata-mata karena Allah. Inilah tangga terakhir untuk masuk ke derajat orang muttaqin. Nah hadirin yang mulia, kalau kita sampai kepada derajat muttaqin, maka semua perintah Allah itu mudah untuk kita kerjakan. Dan semua larangan Allah gampang sekali untuk kita tinggalkan. Apabila fase-fase ini kita sudah ikuti, dari muslim ke mukmin, kepada muhsin, sampai ke mukhlis, derajat yang tertinggi adalah muttaqin, yaitu predikat yang akan disandang bagi orang-orang yang lulus menempa dirinya di dalam bulan suci Ramadan ini. Hadirin yang mulia, oleh karena itu mungkin kita akan melihat sedikit apakah ciri-cirinya orang-orang yang sudah sampai kepada taraf orang yang bertakwa. Hadirin yang mulia, Al-Quran ini itu dikatakan orang tidak akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kalau orang itu tidak sampai kepada derajat muttaqin. Hanyalah orang-orang yang bertakwa yang akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya secara murni. Artinya seluruh perintah Allah dia kerjakan dan seluruh larangan Allah dia tinggalkan. Yang ada dalam Al-Quran ini hanya mampu dilakukan oleh orang yang bertakwa. Hadirin yang mulia, dalam surah Al-Baqarah kita sudah baca di ayat-ayat awal itu, Zalikal kitabu la raiba fihi. Ini Al-Quran tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Semuanya mengandung kebenaran. Apa kata Allah? Hudal lil muttaqin, itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini nanti akan dijadikan petunjuk pedoman
kalau orang itu sudah sampai kepada derajat takwa. Maka pencapaian ini nggak gampang, Pak. Nah, apa ciri-cirinya? Kalau orang itu sudah dikatakan bertakwa, yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang itu yakin betul terhadap yang gaib itu, artinya iman. Rukun iman itu ada 5. Yu'minuna billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi. Jadi ada 6 di rukun. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkat pertama itu cirinya orang yang bertakwa itu betul-betul imannya sempurna untuk meyakini bahwa Allah adalah segala-galanya. Di dalam hatinya Allah, dia meninggalkan sesuatu karena Allah, dia mengerjakan sesuatu juga karena Allah. Tidak ada lagi unsur-unsur yang lain kecuali dia kerjakan karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi yu'minuna bil ghaib. Kemudian yang kedua, wa yuqimuna shalah. Selalu kita mengatakan salat ini adalah ibadah yang sangat penting. Tidak ada lagi ibadah yang lebih hebat melebihi ibadah salat. Dan saya sudah pernah jelaskan, hadirin yang mulia, kalau kita mau masuk surga tidak diperiksa itu mudah saja. Tolong amalkan ini hadis Nabi. Kalau Bapak tidak bisa, cukup 1 kali. Coba kita raih apa yang ada dalam hadis ini. Nabi hanya bersabda begini, sederhana sekali. Nabi bersabda, man shalla lillahi arba'ina yawman yudrikut takbiratal ula lahu bara'atani, bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Siapa orang 40 hari Nabi minta, saya ulangi Pak, 40 hari Nabi minta, dia salat, yudrikuhut takbiratal ula, dia mendapati takbir ula, takbir pertama. Maksudnya begini, kalau imam mengatakan Allahu Akbar, dia pun juga mengucapkan Allahu Akbar. Artinya 40 hari tidak pernah masbuk. 4 dan 1 hari itu 5 salat. Jadi kalau 40 kali 5 berarti 200 salat. Kalau dia sudah pernah salat Pak, 200 salat tidak pernah masbuk. Apa kata Allah? Apa kata Nabi? Kutiba bara'atani. Dalam hadis yang lain dikatakan lahu bara'atani. Dia sudah mendapatkan 2 kebebasan. Yang pertama bebas dari api neraka, dan yang kedua bebas dari sifat munafik. Jadi hadirin yang mulia, jadi untuk melepaskan kita dari api neraka sederhana saja. Berusahalah bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, 1 kali seumur hidup kita usahakan sungguh-sungguh 40 hari salat berjamaah menyertai takbir bersama imam, tidak pernah masbuk. 40 hari Nabi minta. Kalau Bapak kerjakan ini, Nabi sudah yamin Anda akan masuk surga dengan tersenyum-senyum. Jadi hadirin yang mulia, nah sekarang persoalannya, kalau Nabi sudah jamin bahwa kerjakan ini salat 40 hari, kemudian kita tidak kerjakan, berarti memang kita yang mau masuk neraka dulu. Saya kan sudah pernah katakan bahwa kita semua ini bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, tidak usah ragu. Orang yang sudah pernah syahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian tidak musyrik, orang itu dipastikan masuk surga. Jadi tidak usah ragu bapak. Bapak akan masuk surga semuanya, ibu-ibu. Yang kita takutkan bukan karena surganya. Yang kita takutkan jangan sampai mampir di neraka dulu. Ini yang jadi masalah Pak. Makanya Allah mengingatkan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga suamimu, jaga istrimu. Dari mana? Dari api neraka. Karena surga itu insya Allah, kalau kita sudah syahadat tidak musyrik, masuk surga pasti. Yang jadi masalah, jangan sampai sebelum kita masuk surga transit dulu di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Sebab kalau orang transit di neraka Pak, singgah di neraka sebentar, kalau orang mengatakan singgah sebentar, maka dia akan tinggal di neraka 80.000 tahun lamanya. 80.000 tahun untuk akhirat. Satu hari akhirat 1.000 tahun ukuran dunia. Kali mati Pak. 80.000 kali 1.000, 80 juta. Kali 360 hari per tahun. Bagaimana? Luar biasa. Jutaan
miliaran tahun lamanya, Pak. Dan Nabi ingatkan, tolong diperhatikan ini, Nabi ingatkan, siksaan yang paling kecil di neraka, memakai sepatu atau sandal dari besi mendidih sampai di otak. Tidak ada lagi di bawahnya itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa nggak menghadapi siksaan yang seperti itu, memakai sepatu dari besi mendidih sampai di otak? Itu dahsyat luar biasa. Itulah siksaan yang paling kecil. Dan begitu orang masuk neraka, paling sedikit siksaan itu dirasakan selama miliar tahun lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Inilah yang kita takutkan. Inilah yang Allah katakan, jaga dirimu, jaga keluargamu dari dahsyatnya api neraka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya ulangi kembali, ibu-ibu dan bapak-bapak, sebentar lagi bulan Ramadan akan hilang, akan pergi, membawa laporan-laporan apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Tapi saya ingatkan sebelum berakhir bulan Ramadan, tolong masukkan dalam hati, kerjakan sungguh-sungguh, bertekad untuk salat 40 hari berturut-turut, tidak ketinggalan takbir bersama imam, maka insya Allah Allah akan memasukkan kita dengan tersenyum-senyum ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian persyaratan yang ketiga itu adalah yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu mengeluarkan harta atau zakat yang dia miliki. Dalam kaitannya dengan bulan Ramadan, kita sudah bahas. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan, jangan sampai tidak mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah sudah diumumkan, paling tinggi hanya 50.000. Dan yang kedua hanya 40.000. Kalau 50.000 ini tidak dibayar, maka semua amalan ibadah kita di dalam bulan Ramadan, salat, zikir, sedekah, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan zakat fitrah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang ada dalam surah Al-Baqarah. Kemudian dalam surah Al-Imran, Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati uiddat lil muttaqin. Disiapkan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Apa penjelasannya di situ? Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu adalah senang untuk bersedekah baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Makanya bapak-bapak nanti kalau Idul Fitri hendaknya membawa, biasanya kita itu kalau menjelang itu kita tukar uang-uang, Pak, uang-uang kecil tapi yang baru. Jadi setiap orang yang kita datangi, ya ada orang yang kita temui kasih 10.000, 20.000, 10.000. Apalagi anak-anak itu dikasih 5.000, 10.000. Itu memang yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kemudian selanjutnya ciri-cirinya itu saya tidak akan bahas terlalu dalam. Kemudian ciri yang selanjutnya itu wal qaziminal ghaiz. Orang yang mampu menahan amarah. Sekarang bapak-bapak yang sudah ditempa bulan Ramadan, apakah amarah kita yang dulunya sering kita marah-marah, sedikit saja marah lagi, sedikit saja tersinggung marah lagi, apakah kita sudah mampu menahan amarah? Kalau itu sudah mampu kita lakukan, maka insya Allah itu sudah masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir dalam surah ini dikatakan wal afina 'anin nas. Orang yang suka memaafkan orang lain. Bagaimanapun sakitnya hatinya, bagaimanapun luar biasa menderitanya batinnya, dia kalau sudah datang bulan Idul Fitri, dia maafkan semuanya sehingga hatinya bersih dengan sebersih-bersihnya, tidak ada lagi noda dan dosa, masuk ke dalam Idul Fitri, keluar dari bulan Ramadan, kembali kepada situasi di mana semua dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua insya Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Masih ada 5-6 hari kita harus betul-betul memacu diri untuk menggapai dan berdoa sungguh-sungguh agar Allah memberikan kepada kita hidayah orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin.